Jumpa lagi di South Channel Aida. Kami selalu setia menyuguhkan berita sejarah, budaya dan sosial kemasyarakatan untuk Anda. Sebelum menonton untuk kemajuan channel kita, kami harap Anda untuk like dan subscribe dulu. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan berita dari kami. Saat ini kami ingin mengulas tentang benteng Fort de Kock, dengan judul, Fort de Kock berdiri karena kebodohan kaum adat. Perang Paderi yang berlangsung dari tahun-tahun 1803 sampai tahun 1838. Berawal dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah. Ketiga haji ini membawa paham pembaharuan Islam. Beliau-beliau ini ingin membersihkan ajaran Islam dari ajaran adat yang tidak sesuai dengan agama. Misalnya berjudi, menyabung ayam, mabuk-mabukan. Ketiga haji ini adalah Haji Sumanik dari Surowaso, Haji Miskin dari Agam dan Haji Piobang dari 50 kota. Ajaran baru yang dibawa ketiga haji ini sangat bertentangan dengan kebiasaan kaum adat. Kaum adat tidak mau kebiasaan mereka dirubah dengan begitu saja. Kaum adat melakukan perlawanan. Setelah terjadi beberapa bentrok, kaum adat merasa kewalahan. Akhirnya kaum adat minta bantuan ke Belanda yang berkedudukan di Padang. Dengan adanya permintaan bantuan, Belanda meminta konsensi kepada kaum adat. Mereka minta diperbolehkan membangun 2 kubu pertahanan di Bukit Tinggi dan Batu Sangkar. Karena sudah terdesak, kaum adat menyerahkan Bukit Jirek Bukit Tinggi untuk dibangun benteng oleh Belanda. Benteng ini didirikan sekitar tahun 1826 oleh Johann Heinrich Konrad Bauer yang saat itu berpangkat kapten dan memimpin salah satu satuan pasukan tentara Hindia Belanda ke wilayah pedalaman Sumatera Barat. Benteng ini sebenarnya diberi nama Stereskans yang memiliki arti benteng pelindung. Nama Fort de Kock sebenarnya merupakan nama lain dari lokasi di mana benteng itu berdiri, yaitu Bukit Jirek. Nama lokasi ini didedikasikan Bauer kepada pejabat Letnan Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang sekaligus komandan militer, Komandan der Troepen kala itu, Hendrik Marcus Baron de Kock. Keberadaan benteng ini di kota Bukit Tinggi tidak dapat dipisahkan dari sejarah Perang Paderi, tahun 1803 sampai tahun 1838. Pertikaian antara kaum adat yang masih berpegang adat lama dan kaum Paderi yang berpegang pada syariat Islam berujung pada masuknya tentara Hindia Belanda ke dalam konflik tersebut. Benteng ini manfaat utamanya untuk menahan gempuran tentara Paderi dari arah timur, lebih tepatnya dari Bonjol dan Kamang. Waktu kaum Paderi masih dipimpin Tuanku Nan Renceh, kekuatan pasukan Paderi terpusat di Kamang. Tetapi setelah Tuanku Nan Renceh meninggal, pimpinan kaum Paderi dipikul oleh Tuanku Imam Bonjol. Saat itu kekuatan pasukan Paderi terpusat di daerah Bonjol Pasaman. Peperangan intinya berlangsung selama beberapa tahun, karena diselingin oleh perang Diponegoro di Jawa Tengah. Selama perang Diponegoro, Belanda mengajak kaum Paderi untuk gencatan senjata. Tapi setelah perang Diponegoro selesai, Belanda kembali memerangi Tuanku Imam Bonjol. Belanda kewalahan melawan pasukan Tuanku Imam Bonjol. Dengan taktik licik, Belanda mengajak Tuanku Imam Bonjol berunding. Di saat perundingan, Belanda menangkap Tuanku Imam Bonjol. Tuanku Imam Bonjol dibuang ke Sulawesi Utara. Kesimpulannya, kalau tidak karena pengkhianatan kaum adat, benteng Fort de Kock tidak akan berdiri, dan kemungkinan Minangkabau sulit terjajah. Tapi dengan politik divide et impera, Belanda berhasil menguasai Indonesia. Belanda memanfaatkan orang Indonesia yang haus kekuasaan, dan mereka yang mau menjual tanah air sendiri. Karena orang-orang ini Indonesia mudah ditaklukkan Belanda. Demikianlah sejarah berdirinya benteng Fort de Kock ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di acara yang berbeda, tapi di channel yang sama.